Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dari sektor energi memimpin penguatan secara sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Ada Bumi pemirsa yang penguatannya signifikan. Kami akan sampaikan informasi perkembangan terbaru terhadap Bumi, di mana respon dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini cukup antusias. Di mana saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi mengalami penguatan signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pergerakan saham Bumi tak lepas dari kabar grup Salim yang ada di belakang rencana penerbitan 200 miliar saham baru Bumi. Saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi cukup mencuri perhatian dengan mengalami penguatan signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Hingga pukul 9.57 waktu Indonesia Barat Jumat hari ini. Saham Bumi sudah naik 8,59% ke level Rp177 per saham. Posisi ini dipertahankan hingga penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Secara intraday sepanjang sesi 1, saham Bumi sempat menyentuh level tertinggi Rp181 per unit saham. Pencapaian ini membuat saham Bumi telah memberikan cuan 29,2% dalam sepekan. Meski demikian, pergerakan saham Bumi masih minus 7,81% selama 1 bulan terakhir. Pergerakan saham Bumi tak lepas dari kabar keberadaan bos grup Indofood Antoni Salim disebutkan ada di belakang rencana penerbitan 200 miliar saham baru Bumi. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, grup Salim atau Antoni Salim masuk melalui dua perusahaan cangkang, yakni Mach Energy Limited atau MEL dan Tracer Global Investment Limited atau TGIL. Mach Energy Limited atau MEL mengambil 85% dari saham yang dilepas Bumi, sementara TGIL mengambil 15% sisanya. Secara detail, MEL memiliki komposisi pemegang saham yang terdiri atas PT Bakri Capital Indonesia dengan kepemilikan saham 42,5% di bawah kendali grup Bakri. Selanjutnya terdapat Culver White Limited dengan kepemilikan saham 15% dan dikendalikan oleh Agus Projosasmito. Sebelumnya, demi melakukan pelunasan utang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada 2016, Bumi melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement senilai Rp24 triliun. Untuk melaksanakan aksi korporasi tersebut, Bumi akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada 11 Oktober mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, saham Bumi masih melanjutkan penguatan sudah di atas 14% pemirsa dan juga penghuni deretan top gainers di penutupan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 170-an, kemudian mengalami penguatan signifikan di 181 dan ini merupakan level tertinggi di sepanjang sesi pertama. Namun, hingga penutupan perdagangan di sesi pertama siang ini, penguatan sudah mulai terbatas untuk saham Bumi di 177 dan dibuka di level yang lebih tinggi di 178 di pembukaan sesi kedua. Kami akan sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini. Saham Bumi masih melanjutkan penguatan, sudah di atas 14,11% pemirsa dan sudah berada di level 186. Dan kami informasikan juga 186 di penutupan sesi kedua hari ini sekaligus merupakan level tertinggi untuk saham Bumi dan level terendahnya sempat tadi menyentuh di 167. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham Bumi dalam beberapa bulan terakhir yang sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda mulai dari perdagangan Maret hingga Juli masih bergerak di bawah level 100-an. Kemudian di Agustus dan September ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan sempat menyentuh ke harga tertingginya di 6 bulan terakhir di 216. Namun di Oktober pergerakan saham Bumi lebih cenderung mengalami pelemahan dan sebelumnya juga cukup jauh meninggalkan level 200-an dan perlahan untuk saham Bumi kembali mengalami penguatan dan hari ini ditutup di level 186. Nah, bagaimana dari sisi valuasinya? Apakah masih menarik atau tidak? Terutama dari sisi posisi pernya pemirsa, apakah masih cukup murah ini? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dengan beberapa indikator. Kita akan coba lihat pernya masih di kisaran 5,10 kali, kemudian PSR-nya di 0,88 kali, PBV-nya di kisaran minus 5,16 kali, dan PCFR di kisaran 9,54 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan hari ini dan proyeksi perdagangan di pekan depan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.